laksananya irapi di Bali karsinida mulia-mulia. Karena kita nggak punya emas, nggak punya tembaga, nggak punya tambang batu bara, nggak punya minyak, nggak ada yang dibanggakan sumber daya alam di Bali ini. Berbeda dengan Papua yang punya emas, Kalimantan yang punya batu bara, dan seterusnya. Kita di Bali tidak ada. Kita cuma punya budaya yang harus kita jaga secara terus-menerus supaya dia tetap menjadi daya tarik masyarakat. Ini diuji, komitmen kita diuji untuk itu. Kemudian juga sumber daya alam Bali ini semakin terbatas yang mengancam kehidupan masyarakat. Adik-adik, sudah terbatas sumber daya alamnya. Pertanian kita di Bali semakin berkurang, lahan sawahnya semakin berkurang. Aku tuh bahwa di Bandung ini lahan sawahnya semakin berkurang. Hati-hati, kalau lahan sawahnya terus berkurang, kita akan kekurangan beras. Kalau kita kurang beras ke depan, maka kita akan kesulitan untuk mendapatkan sumber pangan kehidupan. Atau kita akan bergantung dengan sumber dari luar, itu berbahaya. Kita mengarahkan Bali ke depan ini mengurangi ketergantungan dari luar. Sedapat mungkin orang Bali yang tinggal di Bali ini bisa survive dengan sumber daya alam yang ada di Bali, yang tumbuh dan digali dari alam Bali, supaya kita bisa memastikan keberlangsungan kehidupan kita secara bersama-sama dengan mengurangi ketergantungan dari luar. Karena kalau kita tergantung dari luar, kita tidak akan bisa mengontrol apa yang terjadi di luar. Itu. Jadi harus kita paham bagaimana Bali ini ke depan. Kemudian yang penting saya sampaikan juga, lahan-lahan produktif di Bali semakin berkurang. Sayur-sayuran, buah-buahan, lainnya di Bali makin berkurang. Bahkan sekarang pisang datang dari Lampung, busung dari luar Bali, nyuk dari luar Bali, macam-macam dari luar Bali sekarang. Kalau ini kita biarkan terus ke depan, bahaya jadi. Suatu saat kita akan mengalami kesulitan. Jadi karena itu ini harus dikontrol, diawasi, dan dikelola dengan baik dengan konsep yang matang. Dan itu akan berdampak kepada kebutuhan pangan strategis semakin bergantung dari luar. Adik-adik, dari data yang saya punya, survei BPS 2023 yang lalu, saat ini kita kebutuhan strategis pangan beras, ketela, singkong, sayur-sayuran, buah-buahan, segala macam kita surplus. Tapi kita defisit bawang putih. Kalau adik suka bawang putih, kita mengalami defisit bawang putih di Bali. Satu saja kita defisit. Usut menyusut kenapa bawang putih ini defisit. Saya tanya kepada garis pertanian, apakah alam kita nggak cocok bawang putih apa tidak? Cocok. Terus kenapa katakan karena petaninya nggak mau nanam? Kenapa nggak mau nanam? Karena harga di pasar lebih rendah dari harga barang, lebih mahal dari harga bawang putih impor. Impor dari mana? Dari Cina. Terus saya suruh beli barang bawang putihnya produk petani Bali dari Bangli sama bawang putih impor dari Cina. Yang dari Cina itu bijinya gede, yang produk lokal Bali itu kecil ya. Tapi kalau di Torres itu bawang putih Cina itu hampa. Kalau bawang putih Bali nyengat. Jadi kalau pakai sayur, pakai apa, bawang putih Bali itu, tanah Bali itu jauh lebih bagus. Tapi karena harganya mahal,
nggak dibeli yang individual, bawang putih yang murah yang pasar yang belinya gede-gede itu. Nah, kalau kita beli bawang putih luar, berarti kita menyejahterakan petani dari luar. Yang disejahterakan orang luar. Sampai kita samakan pedagang luar. Dia nak balik lagi dari ajak menyaman, kan lebih bagus. Tadi saling dulu. Itu yang kita harapkan. Itulah sebabnya kita harus terus mendorong paradigma kehidupan ke depan ini dari masyarakat Bali agar semakin memiliki keberpihakan dengan apa yang ada di Bali, anugerah yang diberikan oleh Yang Pencipta pada alam Bali. Kemudian masalah yang dihadapi oleh genset adik-adik sebagai pelaku ini diantara sejumlah pelaku yang ada di Bali. Yang pertama adalah perubahan landscape dunia kerja. Adik-adik, ke depan lapangan kerja kita akan berubah. Ada jenis pekerjaan tertentu akan hilang, tapi juga akan muncul lapangan kerja baru. Ada jenis profesi yang akan mengalami masalah, tidak diperlukan lagi, tapi juga akan membutuhkan profesi-profesi baru. Dan juga akan membutuhkan profesionalisme baru, tantangan baru. Contohnya karena digitalisasi, sekarang kalau lewat jalan tol, dulu ada yang jaga-jaga itu kan, ini bayar segala macam. Sekarang kan nggak ada lagi orangnya, tinggal nempelin kartu itu. Ya, dulu kan ada orangnya, sekarang nggak ada orang lagi udah. Tahu macet dia, kita kehitungan dengan di tengah jalan. Nah, gitu. Itu diantaranya tenaga kerja yang profesi baru yang akan diperlukan oleh generasi muda kita. Plus juga tentu harus memikirkan apakah dunia pendidikan yang kita jalani sekarang ini akan sesuai apa tidak dengan kebutuhan masa depan nanti dalam berbagai sektor. Kemudian yang berikut yang jadi tantangan juga bagi adik-adik semua adalah semakin ketatnya persaingan global. Jadi adik-adik sekalian, dunia ini tidak statis, dia bergerak terus. Kualitas sumber daya manusia itu meningkat terus sejalan dengan perkembangan zaman. Karena itu adik-adik akan menghadapi masalah persaingan tidak lagi lokal, tidak lagi nasional, tapi global. Ini harus kita ketahui. Maka daya saing ke depan itu harus ditingkatkan, yaitu daya saing sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga adalah adik-adik genset ini mengalami overthinking karena dibagi informasi sensitif, gampang berubah karena ditekan ini, diintervensi itu segala macam. Ya mungkin juga akan menentukan arah kehidupannya ke depan, dan saya kira adik-adik semua harus menyadari dengan sangat. Yang lebih lanjut berdampak kepada isu-isu kesehatan mental, diantaranya cemas, stres, bahkan depresi. Karena itu adik-adik saya mengajak sesadar-sadarnya agar kita tidak menghadapi masalah ini, supaya kita pelan-pelan, tenang dan cemerlang menghadapi permasalahan ke depan. Dan juga yang menjadi masalah bagi adik-adik genset ini adalah daya juang yang semakin menurun karena fasilitas yang serba ada, cepat dan berubah-ubah karena perkembangan. Jadi sekarang ini serba-serba, semuanya ada, semua cepat, jadi spirit tempurnya jadi berubah. Di sini oke, di situ oke, waduh. Beda dengan zaman yang dulu, tapi nggak usah cerita pada zaman dulu lagi karena adik-adik tidak mengalami itu. Adik-adik harus melihat ke depan, Dulu nyakuan yang malu berlewat, yang ke depan yang kita berikan. Kalau berpikir masa lalu kayak saya
Itu nostalgia namanya. Jadi saya kira bukan itu. Ya, buat adik-adik itu adalah memahami secara penting, memahami jalan kehidupan bangsa ini penting, Bali ini penting, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana melihat masa depan dan menyiapkan diri dalam memasuki masa depan itu. Adik-adik, kita ingin menyampaikan bagaimana pencapaian pembangunan Bali 5 tahun yang lalu. Ketika kita mendapat tugas menjadi Gubernur Bali 5 tahun 2018 sampai 2023, sejak dilantik 5 September 2018 dan berakhir 5 September 2023. Sebagai orang Bali, kita berupaya betul memahami dengan utuh apa yang menjadi untang kekuatannya Bali. Untung kekuatannya alam Bali, manusia Bali, dan budaya Bali. Ini harus dipahami betul-betul dengan utuh. Kita menyadari bahwa keunggulan Bali itu adalah dalam adat, tradisi, seni budaya dan kearifan lokal. Ini harus dijaga betul-betul. Harus dijaga betul-betul. Apa yang dilakukan untuk menjaga adat, tradisi, budaya dan kearifan lokal Bali ini? Kita melakukan kebijakan penggunaan aksara Bali. Aksara Bali itu identitas dan jati diri. Kemudian penggunaan busana adat Bali. Tiap hari Kamis Purnama Tilam. Mudah-mudahan di sini berjalan. Berjalan ya Pak? Masukkan. Kemudian melestarikan tradisi yang hampir punah. Dan untuk menjaga itu semua diselenggarakan Pesta Kesenian Bali serta Festival Seni Bali Jam. Adik-adik dan terutama para dosen juga kita perlu menyampaikan Bali dianugerahi aksara Bali luar biasa. Kita perlu menyampaikan negara-negara yang punya aksara tersendiri itu menunjukkan negara itu memiliki peradaban yang kuat. Dan negara-negara yang memiliki peradaban yang kuat, dia akan menjadi negara yang kuat, mampu menguasai dunia. Cina, mengapa dia kuat? Karena memiliki aksara Cina. Jepang punya aksara, Thailand punya aksara, India punya aksara, Jawa punya aksara, cuma boleh ditinggalkan. Bali punya aksara. Kita bersyukur. Kita sekolah tinggi-tinggi, kayak saya dokter bahkan nyidangnya aksara Bali tidak bisa. Tidak bisa. Leluhur kita luar biasa bisa membuat dan mewariskan aksara Bali. Itu identitas. Tariklah kita membuat kebijakan menggunakan aksara Bali. Tapi belum tertib. Kita ingin seperti di Cina, tertib sekali. Kalau kirim surat itu semuanya pakai aksara Cina. Kita nggak ngerti, tapi kan akhirnya cari tukang penerjemah. Oh begini, sama satu profesi pekerjaan. Di Kuntara juga jadinya begitu.